Brother. Ngopi. Ngopi. Ngerokok doang nggak ada kopinya. Betul sih emang. Kacang. Apa tuh? Kacang. Gokil. Jangan dikasih lihat, belum di endorse. Oh iya benar. Mantap. Gimana sehat? Belum? Sehat. Nggak sehat ya? Kemarin baru ketemu gue. Oh iya. Gue ini nih, tadi banget nih, bener-bener dah. Gue naik kereta, gue pengen ke tempat temen gue di Klender. Gue minta jemput di stasiun Klender. Bener-bener dah, namanya orang nyari duit ya. Kenapa? Maksud gue kayak nggak ada emang aktivitas manusia ya maksud gue. Sabtu Minggu gue pikir bakal sepi men. Kereta sih kayaknya enggak ya. Nah itu gue pikir tuh Weekend tuh Sabtu justru nih, gue rame. pikir Sabtu nih ya kan, sepi nih. Rame juga bro. Banyak orang yang mau ke Monas, mau ke Ancol. Oh liburan ya? Iya. Iya sih bener ya, weekend kayak gini. Lu weekend kerja. Iya juga sih, betul sih nggak. Gua doang kayaknya nggak kerja. Gua doang kayaknya nggak kerja. Kerja kan, ngamen ya. Iya bener sih, pengamenan duniawi gitu. Idih, ngopi gue boleh nggak sih? Gue minum sebelum. Seberapa emang ngopi malam-malam sembari ngobrol kayak gini asik nggak sih? Asik. Bincang malam gitu. Bincang malam kita emang harus ditemenin kopi. Kemarin nggak ada kopinya. Iya benar. Ya kan? Sekarang ada kopinya makin melek nggak sih? Ada sebenarnya, cuma kita nggak kasih tahu aja. Jadi itu tadi pengalaman gue naik kereta hari ini ya, gue bener-bener padat banget. Udah gitu apa ya? Gue kan nggak dapet tempat duduk ya. Udah gitu kita diri kan. Iya. Diri gue nggak dapet pegangan nih. Kiri kanan gue perempuan men. Kadang kan kereta. Lu di gerbong wanita kan? Enggak dong. Udah, ini kan enggak ada pegangan ya. Gue kan ada gantungannya tuh. Begitu kereta enggak selalu mulus kan, ada berhenti gitu kan. Gue ngeri pencabulan, gue ngeri diusir sama satpam. Gue kiri kan, udah gitu gue tangan gue begini. Iya, better tangan lu kayak gitu sih. Kalau tangan lu di bawah Takut ngeri. kan orang ngeri kan, copet sangkanya gue. Emang tampilan gue udah kayak copet kayaknya. Lebih ke pelecehan sih. Oh iya bener ya. Janganlah, bahaya jangan guys. Nggak baik pelecehan. Tapi transportasi umum mempermudah akses kita kemana-mana nih. Betul. Kita langsung arahin aja ke Transjakarta nih, yang terbaru sampai Vida nih. Ih gila, Bekasi. Udah sampai Vida guys, Transjakarta. Temen-temen yang dari Cawang mau pulang nih, mau ke Bekasi. Ada Transjakarta kan, gila. Tarifnya men, yang 3.500. itu men. Semua jurusan jadi emang 3,5. Cuman 3.500 dari Cawang pulang murah nggak sih daripada lu naik yang ojol maksudnya kan lebih mahal ya. Kecuali ya emang kalau lu mau kecil kita bisa lebih hemat jadinya. Misalkan lu turun di terminal ini nih, ya kan, dari rumah kan jadi lebih murah betul gitu. Kalau dari stasiun Bekasi ke rumah lu misalnya di Tambun udah jauh banget bro. Itu tarifnya berapa itu? Tapi kan nggak semua orang pulangnya ke Vida ya. Betul. Ya cuman alhamdulillahnya karena udah semakin maju nih perkembangan kota Bekasi ya, semoga aja bisa collab terus Jakarta sama Bekasi ini. Tuh. Jadi kita sebagai masyarakat bisa menikmati gitu ya kan hal-hal yang positif gitu. Jadi gue selaku orang masyarakat Indonesia khususnya warga Bekasi turut bangga banget nih gue sama Transjakarta yang baru ini nih yang udah dari Cawang sampai ke Vida. Ya mungkin nanti bisa diperluas lagi nggak sih? Ya semoga aja. Harapannya sih gitu. Ya, bisa sampai terminal Bekasi, stasiun Bekasi. Kemanapun lah ya, tinggal dibikin transitnya di mana gitu ya. Betul. Bagus sih, gue suka banget sih sama perubahan era sekarang tuh. Ya. Lebih masyarakawi nggak sih? Semoga aja sih. Ya. Semoga karena manusiawi ini masyarakawi. maksain banget.
Masyarakat. Wih. Nah, lu sendiri, kita di luar konteks Transjakarta nih ya, lu ada pengalaman lucu atau seru nggak waktu lo zamannya masih angkutan umum dulu gitu ya, kayak angkot dulu kan, karena angkot udah nggak ada nih temen-temen nih, hampir punah ya angkot ya, karena maraknya orang sekarang udah lebih milih ojek online nggak sih, ya kan, lebih praktis, lebih mudah, bisa sampai depan rumah. Tapi nggak juga dengan masyarakat Jakarta yang menggunakan Jaklingko sih. Oke. Iya, Jaklingko emang program yang bagus dari Pemerintah ya? Bapak Anies Oh, Baswedan. dari Bapak Anies itu. Betul. Oke, pemerintahannya. Ini nggak pro kemana-mana ya, maksudnya emang pada zaman pemerintahan Pak Anies. Pak Anies itu, oke. Itu Gue nggak tahu sih sebenarnya. Itu Gue taunya program. Jaklingko aja ada gitu. Ya, programnya Anies itu Jaklingko. Cuma kalau pengalaman gua naik kendaraan umum, angkutan umum ya, lu pernah nggak sih naik apa namanya, yang merah bis? Metro Metro Mini. Mini. Metro Mini ya. Metro Mini. Gue belum pernah sih naik Metro Mini. Metro Mini gue pernah sih, dari Pondokopi stasiun itu ke Klender Itu pada saat itu tuh. saat itu. Gimana pengalaman lo waktu naik Metro Mini tuh? Ya bangkunya kan emang kayak gitu ya, bangku yang kalau kita dudukin sakit ya, nggak nyaman ya. Gue belum pernah kan, jadi gue Oh nggak iya, tahu. lo nggak tahu ya. Ya terus pas kita naik, set duduk, udah ada tuh yang ngelekin tuh. Oh, udah ada. Ngeceknya. Iya. Konektor bukan sih? Betul. Oh, konektornya. Kernet. Oh, kernet bahasanya. Oke. Oh, konektor mah ini kereta ya? Iya, konektor kereta. Mintain tiket. Ya udah dipintain. Tarifnya lagi tuh berapa tuh? Lu naik Metro Mini saat itu? 2.000 sih. 2.000. Karena Itu lumayan Jauh. nggak jauh. Dekat. dari mana? Dari Pondokopi sampai Klender. Pondokopi Tinggal Klender. lurus aja itu. Iya tracknya. sih, oke. Itu sih Metro Mini. Angkot zaman sekolah ya gue sering naik angkot. Ini men, gue ngomong-ngomong angkot nih ya, mungkin temen-temen juga kalau punya pengalaman lucu naik kendaraan umum, tapi bukan yang ojek online sih, tapi bebas lah ya, bisa cerita-cerita yang seru-seru ya. Gue pernah banget ini naik angkutan angkot ya, 01 lah biasa. 01 Dulu kan zamannya angkot rame banget men. minibus ya, 01 tuh ya. Angkutan Elf bukan yang elfnya, beda lagi. beda lagi. Angkot yang 04 04 apa 01? 0401. Ini banget sih, gimana sih ya? Pokoknya 01 4 gitu. 04 lah, pokoknya 04 lah, angkutan umum. Intinya gitu lah ya kan. Itu gua naik bener-bener satu nih ya. Kan kursinya miring gitu kan. Gua dulu tuh gua kursinya miring, kagak Iya, lurus berada ngadep. depan dong. Iya kan, depan kan. Ya namanya angkot mah gitu. Iya kan, maksud gua kan, gua nih nggak bisa nih yang namanya duduk naik mobil tuh nggak ngadep ke supir. Gua harus ngadep ke supir, soalnya kalau miring tuh kayak kepala gua pusing. Apalagi madep belakang nggak sih? Apa? Ngadep pintu. Itu kacau sih. Itu mabok sih, gua udah pasti mabok tuh. Ya itu, gua naik sih. Itu zaman gua masih kecil tuh. Ini kurang ajar juga nih teman gua nih. Kata gua. Dulu kan peraturannya dulu yang di pangku nggak usah bayar. Kan gitu. Ada Dulu. peraturan? Iya, ada aturannya. Maksudnya karena dia nggak duduk gitu. Jadi tarifnya kosong lah, gitu. Atau enggak lebih murah gitu. Pokoknya bisa nggak bayar, yang penting di pangku gitu. Terus lu di bangku temen lu? Iya, gue minta pangku, gue nggak megang duit sama sekali bro. Gak megang duit sama sekali. Kenapa lu enggak di pintu aja gini? BM ya. Barang mobil BM ya, bukan bincang malam. Banyak barang mobil. Itu gue gue udah speak ini, udah gitu kan rame kan, situ ada ibu bawa apa segala macam. Gila, gue pusing banget dah. Namanya angkutan umum nggak sih, bau minyak, oli gitu, bau mesin gitu ya. Satu udah bau itu, terus bapak badannya, iya keringet ya, orang bekerja keras lagi, iya lagi. Gue nggak tahu itu bau badan apa bau ketek ya, pokoknya. Tapi di angkot mah nggak terlalu sih dibanding di kereta bro. Oh iya, kalau kereta kan kedep banget bro, nggak ada udara keluar gitu maksudnya kan. Standby di situ. Fakta menarik. Apa tuh?
fakta menarik gue dapat dari Abdul Arsyad, Abdul, stand up komedian. apa tuh? Kata dia di materi stand up-nya, hidung kita itu indera penciuman kita pinter. Maksudnya? Dia bisa merespon bau selama 4 detik doang, kalau kurang lebih gitu ya penjelasan dia. Terus 4 detik doang, setelah itu aromanya karena kita udah terbiasa menciumnya, ya udah candu. jadi biasa aja gitu. Oh gitu? Kayak kita semprotin parfum, sebentar aja udah hilang kan baunya. Iya sih. Iya. Karena hidung kita udah bisa adaptasi. Oh, terbiasa. Betul. Adaptasi. Tapi anehnya Apa? bau ketek itu nggak hilang-hilang. Kenapa? Nggak ngerti gue juga. Saking menusuk ya. Saking menusuk kayak Dia tuh kayak kita udah pindah ke sini, aromanya nyamperin aja. gila. Iya lagi. Gue pernah tuh di kereta kayak gitu tuh. Ya, maaf nih. Ini ternyata yang bau ketek atau bau badan bukan cuma cowok, Bro. Mbak maksud gua. Ya mohon maaf nih temen-temen nih. Nah, ternyata perempuan juga ada yang bau badan. Gue pikir kan kalau perempuan itu lebih ini nggak sih, lebih aware, lebih care maksud gue. Harusnya. Lebih peduli sama kayak gengsi banget kok punya badan bau nggak sih? Iya Tapi nggak? kan nggak semua perempuan. Ya gue pikir gitu ya. Nggak Kata semua gue, perempuan. anjir, udah gue pulang kerja capek nih, maksud gue pulang kerja capek, gue naik angkutan umum kereta biasa lah, kota ke Manggarai, numpuk kayak gimana kan, lu udah di depan pintu aja nih, udah sempit masih didorong lagi. Kalau pagi sih masih wangi ya kereta ya. Pasti. Yang pulang kerja, pulang kerja nggak habis pikir gue gila. lu nggak tahu dia orang lapangan apa orang kantor. Orang lapangan. Iya nggak sih? Iya sih. Yang panas-panasan. Iya kan? Saya kan kebanyakan bekerja di Jakarta ya kantor kan Kan ya, harusnya. mungkin bisa jadi. Cuma kan itu, kok udah pulang kerja kita udah pusing kerjaan, tekanan dari atasan mungkin ya kan. Terus tuh ke bawah badan. Nggak ngerti juga sih tuh. Terus udah capek juga, lelah, letih gitu, otak butuh istirahat. Tambah begitu, udah kita dempet-dempetan di kereta, udah di depan pintu Din. Gue udah begini-begini, takut kena pintu, itu otomatis. Masih sempet-sempet aku didorong. Buset, gue bilang, gue mau ngomel, gue kagak enak, bapak-bapak, gue bilang, ya ilah kata gue, maksain banget sih kata gue. Tapi kalau dempet-dempetan gitu naik kereta ya enaknya lu tinggal diem. Ini saking dempet-dempetannya lu nggak bisa pegangan, udah lu diem aja, ikutin alur keretanya aja. Kereta ke kiri, lu ke kiri. Iya gitu. Ke kanan Itu gue pusing tau kalau ngikutin kayak gitu. Gitu aja bro. Nah kalau ada bapak-bapak yang mau keluar, tarik, jangan sampai keluar. Itu kenapa? Kalau enggak, nih hilang satu nih dari gerbong, itu bisa ambruk semua tuh. Oh gitu. Iya. Karena ada yang kosong satu. Nyindir ya. Karena kita nyindiran ya. Anjir. Iya lagi. Itu udah dempet-dempetan pusing, bau badan. Gue pikir mah bau bapak ya yang bau, enggak sebelah gua. Ya Allah, gue bilang ini kita bahas baunya ya. Kalau di kereta emang maksudnya kan nggak ada udara keluar ya, ngedekep gitu udah gitu. Biar kata tuh ada AC-nya tuh, ada kipasnya tuh, tetapnya panas-panas juga di situ. Karena sirkulasinya ya di situ-situ aja. Iya, buset bau banget gue bilang. Aduh, nggak habis pikir gue di luar Naila gue. Di luar Naila. Pokoknya teman-teman kalau punya pengalaman seru atau lucu di angkutan umum ya, boleh tulis di komentar sih. Gue pengen tahu sih apa aja sih pengalaman lucu kalian ya. Kalau gue tadi dia udah sih. Ada lagi nggak lo pengalaman kayak yang lain selain angkutan kereta, bis, Udah sih itu angkot? aja. Kalau gue ada satu lagi. Paling prima jasa sih. Yang waktu itu kita sering Itu. bolak-balik ke mana namanya? Cermai. Iya. Gunung. Banyak pengalaman menarik. Cuma gue lupa. Gue ini gue mau bahas naik bis dari Luragung. Benar-benar. Oh yang kita pulang dari Maja. Dari Maja. Guys, gua turun naik bis, bisa-bisanya gua jatuh dari kursi gua, guys. Gua drivernya ini tapi drip sih kalau kata gua.
Beda bro, bis malam itu. Bis malam memang kayak gitu. Udah gitu sebelah gua kan emak-emak ya, Hmm. ketawain gua. Saking lelahnya gua. Soalnya posisinya tidur juga. Iya tidur juga. Iya. Cuman Din, gua naik Prima Jasa masih mending Din, masih bisa. Paling gini-gini doang ya kan. Ini bener-bener weng, kata gua, sampai bener-bener miring badan gua, sampai yang kalau ngerem mendadak tuh bener-bener berasa. Lagi begini nih, ngerem mendadak, udah kata gua, malu gua bro, malu gua asli, jatuh dari kursi, malu gak sih? Karena kita naiknya yang ekonomi juga. Iya sih ekonomi Coba sih, yang cuma eksekutif. itu bahaya banget gak sih menurut gue ngeliat ke depan tuh, wah lawan arus, ada mobil depannya bro, masih berani gitu. Itu pengalaman gue, makanya lu pernah ngeliat gak sih yang di Instagram atau TikTok itu yang kata bis-bis lawan arus segala macam. Gue pernah ngalamin, kita malam-malam Lur Agung tuh, tahu sekarang kayaknya udah enggak kali ya, Masih banyak bis-bis malam yang kayak gitu bawahnya, masih banyak. Sebenarnya sih seru ya, seru, cuman memacu adrenalin gak sih, kayak gue belum siap mati sih. Gue sadar akan kesalahan dan dosa-dosa gue di situ. Ya Allah, gue kayak ya Allah, udah kayak bukan naik roller coaster lagi, bener-bener lu, ya Allah udah tahu deh, malaikat kayaknya di sebelah gue nih. Ayo lo, ayo lo. Udah siap-siap. Nyomot. Oke, jadi gitu aja guys pengalaman hari kita tentang transportasi umum. Dan Bekasi balik lagi keren banget, udah ada apa namanya, Transjakarta dari Cawang ke Vida. Pokoknya buat teman-teman sekarang udah nggak susah lagi nyari angkutan umum. Sekarang pemerintah LRT kita juga, LRT juga udah nambah lagi ya. Iya. Sampai Bekasi kan. Pokoknya good job buat kita semua para masyarakat, akhirnya bisa menikmati ya kan. Ya udah nggak sulit-sulit banget lah, masih bisa mendapatkan hal-hal positif dari pemerintah kita yang baik. Yang baik sekali. Yang korup mah korup. Yang korup mah tetap korup. Yang baik mah baik. Kita mah orangnya objektif kok. Oke, teman-teman bincang malam, sampai ketemu lagi di bincang malam selanjutnya. Bye-bye. Thank you. Bye bye.